PSBB jilid kedua. Kalau sendiri dari segi job sepi atau mungkin sudah dikurang atau gimana? Untungnya walaupun PSBB yang kedua aku masih kerja karena kan kebanyakan aku rata-rata studio kan, bukan outdoor. Jadi ya masih kerja, cuman ya pastinya harus pakai face shield dan juga harus lebih rajin kayak cuci tangan gitu ya karena banyak banget loh kayak teman-teman apalagi reporter yang kena, which is kita emang harus bener-bener lebih aware lagi nih. Dan nggak cuman itu aja, teman-teman dekatku ada yang sempat kena juga COVID-19, jadi ya agak deg-degan tapi ya tetap ya harus kerja juga. Cuman ya dan aku lihat pun dari TV-nya sendiri banyak yang disemprot juga biar steril gitu, jadi ya kita harus sama-sama menjaga lah. Gak ada niatan untuk mengurangi job Kak? Karena kan ada temennya katanya kena COVID segala macam, tapi kan kakak malah menerima job juga nih. Sebenarnya aku sempat tes juga tuh, aku untungnya negatif. Dan aku sih percaya gini loh, kayak kita jangan bawa stres, kita semuanya dibawa santai aja karena kalau stres itu penyakit bakal datang. Tapi yang penting kita harus tetap olahraga, terus juga makan. Aku kan sehat ya, dan untungnya sejauh ini aku udah cek semuanya aman, nggak ada penyakit yang aneh-aneh. Karena setahu aku, sepengetahuan aku, kalau COVID itu bisa nempel kalau kamu yang udah punya penyakit sebelumnya, jadi lebih gampang gitu loh. Jadi ya tetap kita harus hati-hati, tapi ya jangan terlalu ketakutan juga. Kalau misalnya kita cuma diam di rumah nggak kena sinar matahari juga kan sama aja bohong gitu loh. Harus tetap aktivitas olahraga juga. Tapi keluarga ada nggak sih mungkin kayak kontra untuk udah kamu di rumah aja kayak gini gitu nggak? Awalnya ya khawatir, tapi ya tetap aku bilang percaya aja sama aku pun selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Dan kayak aku pulang ke rumah langsung tuh ganti baju, langsung mandi juga. Jadi bener-bener nggak bisa sepelein juga, tapi ya tetap aku kegiatan masih. Dan jangan yang biasa kita salaman itu udah enggak, jadi tetap harus kontrol. Dan aku kan orangnya aktif banget nih, nggak bisa kayak diem doang di rumah, malah stres jadinya. Jadi tetap aku kerja sih. Oke, ini kan kalau kan biasa yang keluar-keluar ketemu teman dan sebagainya, jadi istilahnya nggak bisa keluar rumah. Ya. Jadi kakak gimana sih menanggulanginya selain kerja gitu? Aku olahraga itu buat aku happy karena ada kayak macu hormon endorfin kan. Terus juga paling aku biasanya ngumpul sama teman aku, misalkan bertiga aja, nggak rame-rame gitu kan. Jadi weekendnya yang nggak bisa kemana-mana, aku diamnya di satu tempat temanku gitu kan. Kita bisa nonton, aku suka nonton karena bioskop gak ada, jadi ya nonton bareng-bareng. Kayak gitulah, banyak cara sih. Aku belajar masak juga. Jadi bener-bener kayak walaupun kita nggak bisa nge-mall, nggak bisa liburan dulu, nggak apa-apa, lihat-lihat aja dulu. Terus juga buat konten, jadi harus bener-bener aktif. Bukan berarti kita misalkan diam aja di rumah, kita nggak ngapa-ngapain, rebahan. Jadi sama-sama produktif gitu menurutku, walaupun masih PSBB kayak gini. Kakak kan cantik, rajin workout, terus dari segi pekerjaan udah mapan. Dari segi pendamping gimana kak untuk kemarin? Cariin dong. belum. Aku selalu pendamping sih. Aku pemilih banget karena kan aku orangnya sering tuh bilang ke orang-orang aku bucin banget kan. Jadi kalau udah cinta sama orang tuh bener-bener sama dia terus dan kayak nurut banget. Jadi aku harus memberikan hatiku ke orang yang pas. Tapi sejauh ini aku belum. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku nikmatin aja, nggak mau terlalu maksain, takutnya malah tersalah orang gitu kan. Belumnya apa kak? Masih nutup hati atau mungkin masih pilih aja nih? Enggak lah, aku nggak nutup, aku buka lowongan. Mungkin pemirsa ada yang jodoh aku, tapi emang sekarang belum nemu. Jadi dekat, oke, untuk teman, tapi kalau untuk pacaran masih belum dapat sih gitu. Kakak kan public figure nih ya, pasti kan banyak yang menyukai, pasti banyak yang deketin juga. Itu kakak ada nggak sih mungkin yang kayak ya udah deh ditolak-tolak atau gimana gitu? Nolak secara halus ya, kayak misalkan aku sibuk atau aduh kayaknya nggak bisa nih, jadi aku tolaknya secara waktunya nggak bisa, itu tolakan secara halus kan. Tapi kalau misalkan aduh kayaknya kita nggak cocok, itu aku nggak, karena kan aku menjaga perasaan orang juga gitu sih. Emangnya kenapa sih Mbak, maksudnya selama ini yang ngedeketin tuh nggak ada feel-nya gitu, nggak dapet, nggak nyaman atau seperti apa? Karena aku apa ya, aku butuh seseorang kan buat selamanya ibaratnya, karena aku bukan di umur yang untuk pacaran doang, aku di umur yang emang pengen komitmen serius. Tapi ada juga cowok-cowok yang buat kayak pengen asik-asik doang nih sama aku, nah itu aku nggak bisa gitu loh. Jadi kayak lebih untuk yang jangka panjang sih. Kalau jangka pendek, wah kayaknya nih cowok hanya pengen main-main doang sama aku, di situ langsung aku cut gitu. Oh, berarti emang langsung pengen nyari yang serius gitu. Serius, Dan bukan lowongan untuk yang serius. Berarti nggak pacaran dulu dong bisa dibilang, apa langsung tak? Oh pacaran, Oh, tapi pacarannya apa ya?
nggak mau pacaran untuk main-main gitu loh. Pacaran pasti kan akan ketemu orang tua juga, dan aku pun pasti bakal sayang banget juga sama dia. Dan aku nggak mau buang waktu aku untuk orang yang nggak pasti gitu loh, yang cuma buat 3 bulan 6 bulan, enggak lah, udah bukan umur aku. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan di tengah perjalanan kadang nggak ada yang tahu juga. Ya Ada nggak yang udah apa-apa. serius Ya. nggak jadi, ada yang main-main ternyata serius gitu. Iya, Kedepannya, harusnya iya. dicoba dulu ya. Iya. Ya kalau aku sih sekarang karena lagi sibuk kerjaan juga, jadi nggak terlalu musingin banget. Dulu mungkin aku pusingin, aduh kok masih belum ya, tapi sekarang karena udah banyak kerjaan jadi kayak aduh, kadang mau hangout aja udah keburu males karena udah kebiasaan diem di rumah dengan yang tadi aku bilang aktivitas yang baru yang aku coba, jadi asik sendiri gitu loh. Aku belajar untuk mencintai diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan ada cowok yang emang bisa ngebuat hidup aku lebih bahagia dengan aku daripada aku sendirian, nah aku mau sama dia gitu. Tapi Udah ya? sejauh ini belum. Udah Mas ya? Oke. Siap. Udah ya? Oke, terakhir dong Mas, aku minta tanggapannya kan minta Vox Pop. Iya. Jadi di Lombok lagi ada yang viral, seorang anak SD dan SMP dinikahkan, jadi baru umur 12 tahun. Wow. Dinikahkan dikarenakan dia pergi malam jam setengah 8 baru pulang. Jadi itu, katanya itu di sana merupakan adat yang di Lombok. Kakak tahu kan Oke. sebagai public figure melihat anak di bawah umur menikah? Menurut aku sayang banget ya, lagi muda itu kan waktunya kita untuk produktif, untuk kita bisa menikmati masa muda kita dengan teman-teman dan juga dengan untuk mencari passion kita tuh apa. Nah, karena jam setengah 8 malam itu harus seperti langsung dinikahkan, menurut aku itu sayang banget. Kita harus lebih fleksibel sih kalau menurut aku, karena ya itu kan masa depan ya, masa depan kamu kalau misalkan 12 tahun udah gendong anak itu sayang banget. Sementara sebenarnya dia masih panjang gitu loh untuk karirnya dan juga untuk menikmati masa mudanya. Takutnya ntar malah udah umur 30 nyesel, aduh tahu gitu aku nggak akan nikah cepet duluan. Ya untungnya kita di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya nggak seperti itu ya untungnya.